kalau kalian join di kelas ini. Oke, saya izin share screen dulu. Mohon maaf, ini host disable participant screen sharing. Boleh di enable dulu. Oke. Oke. Untuk layar sudah masuk ya? Sudah, Kak. Ya, sebelumnya nanti kalau misalkan layarnya kelihatan atau nge-freeze bagian lain, nanti kasih tahu aja ya. Soalnya di sini kondisi lagi nggak begitu menentu dan ya nggak mau mendung, nggak terlalu mendung sih, tapi kalian mendung di siang kayak gini. Oke, mungkin langsung saja saya mulai ya. Untuk materi kita hari ini yaitu tipografi. Kalau temanya adalah typograph your style in many ways. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai tipografi ataupun teknik dalam menggambar ataupun merancang sebuah kata-kata maupun huruf-huruf menjadi suatu karya yang bisa menjadi bisa dibilang tipografi ini sendiri anggap saja ya kayak brand produk. Kalau kalian tahu Gojek, Grab, Uber dan lain-lain. Nah, mereka menerapkan jenis tipografi ini sendiri agar produk mereka dikenal. Sebelumnya ini ada sedikit tantangan kecil ya, karena masalah utama kita dalam mempelajari tipografi ini sendiri kan sudah tahu kan tipografi ini sendiri gambar umumnya seperti apa. Coba nih, saya pengen tahu untuk teks ini bisa nggak kalian lihat? I dare you to read this title. Saya dibaca? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Oke, kemudian untuk teks ini bisa dibaca? Bisa, Kak. Oke. Kemudian ini ada yang bisa baca atau ngeblur atau lain-lainnya? Bisa, Kak. Oke. Kayaknya ada yang bisa dan ada yang nggak bisa ya. Oke. Dan untuk ini apakah bisa dibaca? Bisa, Kak. Bisa semua ya. Ada yang jawab bisa semua, mungkin ada salah satu yang nggak bisa baca yang bagian ini ya, mungkin karena gambar atau backgroundnya keterangan atau bisa dibilang kontras warnanya agak terang sama seperti teks. Tapi nggak masalah. Jadi dari keempat ini ya bisa kita simpulkan bahwa kenapa saya memberikan contoh 4 teks ini itu karena keempat contoh ini sendiri adalah contoh dasarnya dari elemen tipografi. Nah, di sini kalian sudah memprediksikan bahwa tipografi itu banyak jenisnya dan banyak juga bentukannya, dan pastinya kalian sudah memprediksikan tipografinya sesungguhnya seperti apa. Kalau misal ada yang belum tahu tentang tipografi ataupun baru mengenal tipografi, oke deh, kita langsung masuk ke topiknya aja. Nantinya juga untuk tipografi ini sendiri itu nggak banyak praktisi ya, kita hanya memahami teorinya saja ya, karena kalau di pertemuan perkuliahan jurusan TKV ya, atau teman kakak dia pernah bilang tipografi ini sendiri praktisinya pas apa ya, cakupannya luas, tapi tetap dalam satu tujuan, yaitu membuat suatu kalimat atau teks yang bisa dibuat ke dalam sebuah karya. Oke, sebentar saya dulu, kalau nggak kelihatan. Oke. Jadi tipografi ini sendiri ya, ini adalah sebuah teknik atau karya dalam menyusun huruf ataupun karakter-karakter yang dikenal sebagai type. Nah, dari kata typo itu berambil dari kata type, yaitu kata atau teks. Kalau kalian biasa ngetik search atau kalian pakai keyboard, kalian ngetik sesuatu, nah itu telah termasuk type atau unsur dasar dari tipografi sendiri. Dari gambar ini sendiri kan sudah tahu kan contoh utama atau dasar utama dalam pengembangan tipografi seperti apa. Nah,
Tipografi ini sendiri juga bisa dibagi atau terkandung banyak banget elemen tipografi sendiri, termasuk dalam menentukan ukuran huruf ataupun ukuran teksnya itu sendiri. Begitupun dengan panjang teks, panjang garis, spasi, dan lainnya. Tujuan dari tipografi ini sendiri yaitu untuk menciptakan sebuah teks yang bisa dibaca dengan mudah dan dapat menarik perhatian para pembaca, sehingga tipografi ini sendiri lebih banyak dikaitkan dengan branding produk. Kalau kalian pernah lihat produk seperti IKEA, Mas Pion, Honda, atau produk lainnya itu, mereka menyelipkan satu kalimat atau satu kata yang memiliki unsur tipografinya sendiri. Contoh utamanya ya, contoh utamanya mungkin kalau kalian pernah lihat tulisan Gojek ya, kalau tulisan Gojek itu sendiri, kalau kita bentar, saya mungkin sambilan aja ya, kita search. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh dari basic utamanya untuk tipografi Gojek. Di sini kan tulisan Gojek ini sendiri kan simpel banget nih. Nggak terlalu monoton, nggak terlalu apa gitu, nggak terlalu modernisasi, kayak simple dan ada unsur serifnya. Dan masuk di sini adalah ada maknanya juga di teks Gojek ini sendiri. Mungkin maknanya yaitu tujuan utamanya seperti apa, kemudian dasar utama dalam pengembangan bisnisnya itu seperti apa, itu bisa digambarkan ke dalam tipografi seperti ini. Oke, oh ya, untuk absen jangan lupa ya, itu udah dikasih tahu di chat. Oke. Dan tipografi ini sendiri juga itu dipakai banyak oleh praktisi maupun orang lain. Ya, contohnya seperti graphic designer, director, writers, creative field. Dan di era digital ini sendiri tuh banyak banget penerapan tipografi. Kalau dulu itu kan tipografi yang dasarnya itu seperti ya waswatet, kayak poster gitu kan, poster, pamflet yang ada unsur teks atau kata-kata yang dapat menarik perhatian orang, entah itu produk yang dipasarkan melalui poster, pamflet tentang apa jagalah kebersihan, dan masih banyak lagi. Dan representasi dari tipografi ini juga itu tidak akan lepas juga dengan unsur teks. Nah, kalau kita ngomong dengan tipografi, berarti kita udah ngomong dengan teks. Dasarnya juga beberapa desain tipografi ini sendiri itu banyak banget dipakai dan pastinya tidak akan lepas dengan teks. Oke, langsung aja kita slide selanjutnya. Nah, kenapa tipografi itu penting banget? Apalagi di era sekarang ini, era industri 4.0 ya kalau nggak salah ya. Yang kayak di webinar kan ada judul tentang industri 4.0 atau Oke, jadi kenapa tipografi itu penting? Karena yang pertama, high rate of exposure. Kalau kalian sudah mendengar kata exposure, ya kalian sudah tahu kan makna exposure ini sebenarnya apa. Kalau kalian pernah belajar tentang branding produk atau tentang kewirausahaan gitu ya, itu ada kalau nggak salah kata exposure. Jadi tipografi ini itu banyak banget dilihat, baik itu dari skala teksnya maupun interface-nya. Interface ini sendiri juga mendukung dari tipografi itu sendiri. Jadi bukan hanya teks doang yang akan kaitannya dengan tipografi. Nah, contohnya itu seperti tipografi itu menampilkan billboards. Kalau billboards itu nggak salah kayak papan ada menu itu ya, entah benar nggak ya. Terus coffee mugs ya, cangkir kopi, dan ada juga with the content on article, yang maksudnya di sini adalah artikel kayak cover artikel gitu ya, cover artikel yang dicetak online ataupun di print.
yang kalau kita maksudkan di sini ya mungkin artikel, kayaknya saya kurang tahu ya untuk artikel ini, kayak mungkin banyak yang pakai tipografi untuk artikel ini mungkin untuk covernya, kayak cover judul artikelnya atau dan masih apa gimana ya bilangnya, ya intinya untuk artikel ini kayak saya baru tahu sih untuk artikel, tapi yang paling banyak dipakai dalam tipografi sendiri itu yang ini tadi billboards, copy mugs, dan yang pasti ada branding produk lainnya. Dan tipografi ini sendiri itu mendemonstrasikan pesan kepada audiens atau menyelipkan pesan-pesan kecil kayak kamu harus membeli produk ini untuk ini itu ada tertulis dalam produk tersebut. Kemudian juga untuk exposure sendiri itu tak akan lepas dengan kreativitas karyawan yang memperkerjakan dalam pengerjaan tipografi ini, sehingga audiens yang mengetahui produk ini dan juga melihat tipografi ini sendiri itu mempunyai interaksi. Interaksi maksud di sini adalah mempunyai daya minat agar pembeli ini mau membeli produk ini, yang mana dia bukan cuma tahu harga doang, tapi karena iklannya, expose desain tipografinya itu mendukung semangat produk yang akan dijual. Kemudian influential and generating sales. Maksud di sini tipografi ini sendiri itu merefleksikan angka jual organisasi, atau maksudnya itu seperti angka jual produk itu sendiri, karena bagaimana bisa juga tipografi ini memiliki peran dalam menampilkan bagaimana efektifnya mereka mengajak customer untuk membeli produk mereka. Kuncinya itu adalah kamu harus bisa menerapkan tipografi ini ke dalam produk, entah itu dalam tujuan untuk campaign marketing effort yang nantinya itu bakal dipakai untuk meningkatkan revenue ataupun attention sehingga produk ini mau dibeli banyak oleh orang. Jadi suatu saat kalau kalian membuat bisnis, kalian jangan hanya terpacu pada produknya doang. Misalkan mau jual botol minum, contohnya botol minum ini. Nah, botol minum ini juga harus ada unsur tipografinya mungkin. Contohnya seperti ini, Iprahumas Indonesia contohnya. Jadi orang akan langsung tertajuknya pada di sini. Kalau kegunaan pasti tahu kan orang-orang. Kayak contohnya minuman ini, botol minum ini, ya orang tahu botol minum ini ternyata ini. Tapi exposure pandangan kita itu lebih banyak tertuju pada typography itu sendiri. Jadi ya heran misalkan kalau orang, apalagi di era sekarang itu ya, kalau kalian pernah lihat Starbucks atau minum boba, itu mereka menampakkan atau menampilkan jenis tipografinya itu di selah bungkus minumannya. Nah, jadi itu untuk gambaran umumnya. Dan kemudian di sini adalah breaks down the importance of information. Maksudnya di sini adalah menyelipkan informasi penting di tipografi sendiri. Jadi tipografi ini itu memprioritaskan informasi apa yang harus diperhatikan oleh pembaca. Jadi pada dasarnya itu kalian bisa menerapkan font. Nah, di sini kita berbicara dengan font itu karena font ya tahu sendiri kan, ke font Arial, Calibri, Times New Roman, terus Tahoma, Poppins, Lato, dan banyak lagi. Dari beberapa jenis variasi font ini itu bisa diterapkan ke dalam tipografi. Nah, tapi beberapa font itu kebanyakan menyelipkan font khusus kayak font halus kasar, font italic, karena tujuan mereka ataupun tujuan seseorang melakukan itu agar pandangan orang itu bisa tertuju pada sesuatu yang memang tidak diketahui oleh banyak orang, tapi pengen tahu. Contohnya itu apa ya? Istilahnya itu Easter egg.
Kalau kalian tahu Easter egg ya, kayak secret place atau apa, nah itu sudah termasuk contoh klasik dari breakdown the importance of animations. Nah, di sini kalian bisa pakai berbagai jenis font yang dapat menampilkan pesan kepada banyak user melalui web page maupun customer in store atau toko. Kalau web page ini sendiri itu kan kalian pasti tahu kan, contoh utamanya banyak sih, tapi saya belum dapat salah satu contohnya. Mungkin kalau Blogspot ya, Blogspot, WordPress mungkin ada, tapi seiring perkembangan mungkin karena udah jarang dipakai juga tipografi di website, jadi memang kebanyakan dipakai di produk tertentu. Jadi bisa dibilang tipografi ini tidak hanya untuk seluruh jenis atau tidak hanya untuk seluruh tujuan. Mungkin balik lagi perkembangan waktunya bagaimana tipografi ini digunakan. Oke, langsung aja kalau gitu kita next slide. Nah, ini untuk contoh tipografinya. Kalau kita bisa lihat di sini. Tunggu sebentar. Oke, maaf ya, ada pesan. Jadi untuk contoh tipografi yang pertama ya, kalau kalian lihat di antara dua gambar ini, nah saya pengen tanya juga nih, menurut kalian ada nggak kesamaan dari kedua gambar ini? Satu orang, satu jawaban nggak apa-apa. Atau kalau ada banyak jawaban, ya silakan. Ada bisa jawab? Warnanya mungkin Kak sama. Oke, warna ya. Ada lagi? Izin menjawab Kak. Oke, silakan. Agak dari warna dan elemen-elemen lainnya sama, tapi yang sebelah kiri lebih kecil dan lebih kompleks garis-garisnya. Terus ada foto yang sebelah kanan tidak menggunakan foto, walaupun warna dan garis-garisnya terlihat mirip, tapi yang sebelah kiri lebih sempit. Oke, boleh. Ada lagi nih, satu clue aja dari dua gambar ini udah kelihatan clue-nya. Ada bisa jawab nih? Atau sama ya pendapat kalian terhadap dua jawaban ini? Atau ada jawaban lain? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Benar yang dikatakan kedua teman kita. Yang pertama itu pasti warna ya. Warnanya sama. Benar, ada warna merah ya, warna merah, hitam, warna putih ya, entah putih apa nih, putih kulit mungkin. Kemudian juga kalau nggak salah tadi saya dengar teks ya, teksnya yang terlalu kecil itu ya. Terus sebelah kiri, sebelah kanan bedanya ada gambar atau enggak ya, benar sih. Tapi sebenarnya hal yang mencolok dari kedua gambar ini yaitu fontnya yang berbeda lagi, fontnya yang sama. Karena di sini sudah jelas ada tulisan Futura. Futura ini sendiri kalau setahu saya itu font juga. Jadi keduanya ini sama-sama menggunakan font yang sama ya pasti. Terus warnanya juga sama ya, saya maklum benar. Terus pemilihan gambarnya juga benar ya. Mungkin gambar ini sendiri cuma opsional yang nantinya hanya dipakai untuk memperbagus atau memperluas makna dari tipografi ini sendiri. Oke, ya. Oke, langsung lanjut aja. Nah, ini untuk contoh tipografi selanjutnya. Nah, sini aku pengen nanya juga. Apa yang mencolok dari tipografi ini? Ada bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab untuk apa?
Mungkin Kenapa kata, tipografi? Ya, ya. mungkin kata Indonesianya itu Kak. Oke, boleh. Ada lagi? Izin menjawab Kak. Oke, silakan. Pola susunan tipografinya yang menyerupai pulau Indonesia. Benar. Benar, ini baru tepat. Ya, benar. Dari pola ini kan kita tahu kan dari geografis itu negara Indonesia seperti apa. Ya, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu dikembangkan melalui tipografi ini. Nah, ini salah satu keunikan dari tipografi. Jadi nggak hanya cuma kalian tulis seperti ini doang nih yang kayak tipografi sebelum ini. Ada Forerunner, Futura, Forerunner, dan lain-lain. Ini itu sebenarnya sama, boleh juga. Tetapi itu bisa kalian kembangkan lagi, lebih unik. Dan mungkin saking uniknya tipografi ini sendiri banyak banget pemanfaatan tipografi. Bahkan sampai saat ini ya, kalau saya tahu tipografi malah banyak dipakai dalam poster, kayak poster tentang jagalah kebersihan atau tentang COVID. Itu kalau saya pernah dengar ya, kalau saya pernah dengar di forum, itu mereka katanya memasukkan istilah tipografi itu dengan unsur seperti ya poster, itu tadi yang saya bilang. Cuma akan jadi confused karena poster kan banyak tuh contohnya. Ada yang poster pakai gambar full, setengah gambar setengah teks, dan ada juga yang teks. Jadi bisa dibilang tipografi itu ya cakupannya luas, luas banget, sampai mau kita sebut ini tipografi bukan, mau kita sebut ini tipografi bukan, itu tergantung lagi. Kalau memang unsurnya memang berfokus pada teks ya oke, kita sebut tipografi. Tetapi bisa jadi unsur tipografi ini nggak harus teks, bisa menggunakan pola, misalkan pola kata Indonesia ini contohnya ada Pulau Sumatera, itu kita buat dalam 9 tahun apa ini 9 tahun island ya nggak salah ini tulisannya. Nah terus di Pulau Jawa ada terpadat, dulu di Indonesia apa ini, ada Madura, ada Mataram, Flores, banyak. Oke, mungkin sebelum masuk sini ya, sebenarnya ada materi lagi yang bukan ada materi lagi, ada submateri yang belum saya tambahkan di PPT. Mungkin saya ini dulu ya. Saya cek di sini. Nah ini dia. Nah di sini mungkin ini bisa kita translate aja ya ke bahasa Indonesia kalau kalian ya dapat mencontohnya. Oke, saya translate dulu. Oke, ini udah kelihatan ya terjemahannya. Sudah, Kak. Oke, sip. Oke, untuk submateri berikutnya yaitu elemen tipografi yang berbeda. Di sini tipografi itu terdiri dari kelompok huruf di samping satu sama lain, tapi bisa jadi bentuk tipografi itu dapat digunakan kelompok yang berbeda dalam listrik. Jadi untuk jenis huruf itu bisa dilihat atau bisa digunakan berdasarkan gaya dan keterbacaannya. Jadi kita tinjau yang pertama yaitu garis dasar. Kenapa garis dasar? Di sini kita tahu riasan garis dasar ini sendiri adalah garis yang tak terlihat yang menunjukkan tempat sekelompok teks berada. Jadi bisa dibilang garis yang dimaksud itu adalah garis di mana kita melokasikan teks itu mau ditaruh di mana. Misal kita taruh teksnya di tengah, kita taruh di kiri, kita letakkan di kanan atau dan lainnya. Itu kita perlu juga garis dasar, sehingga tata rapi dari tipografi itu sendiri perlu banget diperhatikan. Kalau nggak rapi ya mungkin bisa jadi akan hasilnya bagus, tapi tidak tahu bagaimana hasil berikutnya. Jadi garis dasar ini juga perlu banget kalian perhatikan. Sama seperti kalian buat logo ya, contohnya buat logo, buat halus kasar dan lainnya. Di sini kalian bisa menggunakan pengukuran garis dasar ya,
sama seperti membuat garis besar yang diatur menggunakan metode vertikal atau horizontal yang nantinya akan bisa kita perlihatkan seberapa besar hubungannya dengan untayan teks lain pada halaman. Jadi bisa dibilang tipografi ini sendiri itu bisa berkaitan dengan dua teks. Dua teks ini bisa berkaitan dari satu teks lainnya. Yang dimana itu nanti akan digaris dasarkan lagi biar tata rafinya itu bisa terbaca dengan baik dan juga tidak akan menimbulkan kesenjangan ataupun confuse dari pembaca itu sendiri, karena pandangan dari mata kita itu sendiri kan kadang pas kita lihat baca teks ya, kita baca teks kiri tinggi, teks kanan sama, tapi kadang mata kita tiba-tiba akan ada pikiran bahwa yang kanan ini nggak terlalu pas dengan yang kiri, alias geser ke bawah atau geser ke kanan dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tinggi tutup ya. Tinggi tutup nih sebentar. Oke, tinggi tutup ini maksudnya seperti tinggi teks, tinggi hurufnya ini sendiri. Misalkan huruf C ini tingginya sampai dari sini sampai sini contohnya. Dan tinggi tutup ini hanya mengukur tinggi huruf kapital yang ditujukan dalam desain. Jadi setiap helai huruf itu terdiri dari tinggi tutupnya yang dimulai dari garis dasar. Jadi bisa dibilang, kasih contoh aja lagi ya, typograph. Nah ini yang saya bilang tadi, typograph itu bisa dikembangkan ke dalam poster, seperti ini contohnya. Nah ini contohnya, atau contoh lain ya mungkin. Nah ini kelihatan ya untuk poster ini. Kelihatan nggak? Oke, nah garis dasar ini bisa kalian kembangkan, gak harus dari aksis atau sumbu X maupun sumbu Y, itu bisa kalian kembangkan di sumbu Z. Kalau kalian pernah belajar matematika atau fisika, kalian udah pernah kenal kok dengan unsur itu. Ya kalau nggak tahu mungkin coba lagi ya searching di Google. Nah, jadi kalau kalian bisa memerhatikan garis dasar dengan baik, maka untuk menentukan tinggi dan lain-lainnya itu bisa ngalur ke garis itu. Kecuali kalau kalian memang nggak pakai garis, tapi kalian sudah ngerti banget pertimbangan untuk tinggi teks dan lainnya seperti apa, ya it's okay. Gaskan aja. Yang pasti bagaimana hasilnya kalau ujung-ujungnya memang bagus dan memang teliti atau perfeksionis, ya kita maklumin bahwa ya dia sudah mengerti dasar utama tipografi yang mudah itu seperti apa. Contoh gambarnya seperti ini. Ada I disobey my image, imagine that your reflection jumps this way and you that way. Nah, this way dengan that way ini kita lihat nih, ada uniknya kan, garis this dan that-nya yang T ini pas banget sumbu X-nya, sumbu Z-nya. Terus untuk Y-nya juga seperti ini, sama. Dan walaupun juga huruf I ini berbeda, ya huruf I ini kan paling kecil dominannya, kecil lebarnya. Walaupun tingginya sama, dan kita perhatikan kembali juga untuk huruf this dan that-nya ini, apakah itu bisa nanti kita setarakan teksnya. Jadi hal ini yang perlu kalian perhatikan. Pemilihan huruf itu juga harus kalian hati-hati. Ya misalkan huruf I-nya 3 buah, A-nya 3 buah, sedangkan huruf A-nya selebar segini ya, misalkan huruf I-nya segini, huruf A-nya segini. Kalau huruf A-nya kita buat 3 kali, 1, 2, 3, I-nya 1, 2, 3, jaraknya beda, jarak lebarnya. Yang ada seperti trapesium. Begitu. Oke. Kemudian untuk X height atau tinggi X atau tinggi sumbu X, ini adalah tinggi badan huruf kecil dalam cara jenis huruf. Dan mereka biasanya memiliki terbacaan yang lebih baik dengan ukuran font kecil. Nah, ini sama seperti yang saya bilang tadi, ini contohnya. Yang this way, that way, atau teks lain. Mungkin kita coba contoh lain deh. Nah, seperti ini. Ini juga termasuk dalam penentuan X height atau tinggi X, tinggi sumbu X. Jadi kalau sumbu X-nya kita dapat, alias tingginya seperti apa, ya
teks lain bisa ngikut. Jadi bisa dibilang teks yang atas, teks bawah itu kalau mempunyai sumbu atau jarak tinggi yang bisa dibilang mirip atau sempurna, maka kalau mau ngikut yang atas ya, atau misalkan kita buat teks something, ini something. Nah, kita dapat tingginya. Nah, untuk yang bawah bisa ngikut dan juga bisa nggak ngikut. Asalkan kalau memang kiri kanan kita memang pengen buat bentuknya seperti kiri kanan atas bawah itu seperti kotak ya, kayak rectangular. Nah, kalian harus memperhatikan dulu jarak antara kiri kanannya, apa sudah pas atau belum. Kalau misal belum pas ya ukur lagi. Jadi diperlukan garis dasar. Kemudian ada ascenders dan descenders. Ascenders ini sendiri adalah goresan vertikal ke atas yang terletak di atas garis dasar atau ketinggian tutup. Jadi maksudnya itu ascend, descend. Ada atas, ada turun, ada atas, ada bawah. Itu. Kemudian ada berat. Berat di sini adalah mengacu pada seberapa tebal jenis huruf atau huruf individu. Beberapa bobot masuk ringan, teratur, sedang, dan tebal. Jadi berat masuk di sini ada kalau kalian pernah buat laporan KP, skripsi atau makalah, itu kan kalian akan lepas dengan namanya bold. Ya, kalau kalian pernah ketemu dengan istilah bold, bukan bold yang Usain Bolt ya, beda. Nah, bold itu sendiri ada huruf tebal ya, huruf tebal yang saya ambil contoh aja misalkan ya, kalau di PPT ini, nah ini contohnya. Ini bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Ini dulu. Nah ya. Nah, kita tambahkan bold di sini. Nah, ini termasuk berat dari teks itu sendiri. Tapi untuk penggunaan ini tergantung dari kondisi. Apakah pesan yang harus kita atau tipografi atau kalimat yang perlu kita perhatikan itu harus kita kasih tahu ke customer atau reader seolah-olah pesan ini termasuk pesan yang penting. Itu bisa kita terapkan. Ada juga contoh nih, nah, contoh yang saya terapkan. Ini kan ada tulisan typography. Typography ini saya tambahkan bold. Jadi dimaksudkan adalah informasi mengenai pengertian typography itu sendiri. Dan juga kalau kalian mau nambahkan bold yang atau ketebalan di sini, ya misalkan, nah the goal of the typography is to create the text, bla 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 sampai product or service. Di sini akan tahu bahwa reader ini membaca ketebalan teks yang memiliki makna, yaitu suatu tujuan dari apa yang ingin dibahas dari topik ini. Seperti itu. Oke. Jangan lupa ya, yang baru join di kelas desain ini jangan lupa absen ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian untuk klasifikasi jenis huruf. Nah, untuk klasifikasi ini paling banyak 50-50 lah kita sebut. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Jadi bisa dibilang untuk klasifikasi jenis huruf ini sangat penting banget. Ini sudah termasuk dalam unsur tipografi itu sendiri. Di sini kalian bisa pakai jenis font yang ada banyaknya itu digunakan. Mungkin untuk pamflet, poster, undangan, atau tipografi juga, ataupun lainnya, itu kalian bisa menerapkan beberapa jenis font. Nah, contoh fontnya itu kalian bisa cek di sini nih. Ini beberapa contoh font yang bisa dipakai. Ada Arial, Axonix, Sans Serif, terus ada Bauhaus, Baskerville Pace, Berlin, ada juga Poppins, dan masih banyak lagi. Tapi untuk klasifikasi font ini sendiri kalian juga harus perhatikan macam-macamnya. Jadi ada contohnya serif. Serif ini kan kalau kalian pernah apa ya, bisa dibilang serif ini contoh singkatnya seperti Times New Roman ya, kalau nggak salah. Kalau saya ini dulu ya, saya kecilin aja layarnya biar nggak bingung lagi. Ini kayak saya kasih contoh serif font.
Oke. Nah, ini untuk contoh serif nih. Nah, untuk contoh serif ini sendiri, kalau bisa dibilang mirip seperti Times New Roman ya. Coba kalau kita uji coba ya. Serif, enggak. Coba kalau Times New Roman. Nah, ini. Nah, mirip kan? Serif dengan Times New Roman. Jadi maksud dari serif ini sendiri adalah jenis font yang memiliki ciri khususnya, yaitu lonjokan atau kita sebut aja kayak duri ya, kayak duri lonjokan gitu di ujung suatu huruf. Misalkan S di sini ada lonjokannya di sini di bagian ini ya. Ini kelihatan ya bundarannya? Kelihatan nggak? Oke. Sebentar ya, ini laptop saya habis baterai. Oke, saya lanjut. Kemudian ada sans serif ya. Dari sans serif ini itu nama dari serif. Ya, kita ngambil nama dari serif, tapi bedanya di sini adalah sans. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya, sans itu kayak santuy, tapi teksnya itu santuy banget dibaca dan enjoy. Nah, tapi kalau dalam bahasa Prancis, sans itu artinya tanpa atau without. Jadi maksudnya itu kalau kita translate ke bahasa Inggrisnya ya, serif can vary in contrast. Dan serif ini huruf serif ini bisa bervariasi dalam berbagai kontras, tapi mereka lebih banyak pada umumnya itu mempunyai shape atau bentukan lonjokan yang kecil itu yang menampilkan beginning atau stroke atau huruf. Kalau kalian pernah lihat huruf I ya, misalkan huruf I ini sendiri itu ada lonjokan di bawahnya itu kiri kanan, dan di atasnya juga ada lonjokan, tapi nggak ada kanannya juga, karena ya kalau kita buat yang atasnya lonjokan kiri kanan ya, jadi miripnya ya bisa T atau dan lainnya gitu, mungkin nggak akan tapi lupain lah yang ini. Kita langsung aja ke contoh lainnya. Ini ada sans serif dan sans serif, bisa lah nanti kalian perbandingkan ya. Kemudian ada monospace. Monospace ini adalah semua letter atau semua huruf itu yang mempunyai lebar yang sama. Kalau kita kasih contoh nih. Nah, ini contohnya. Ini untuk contohnya monospace. Ciri khasnya itu memang atasnya yang sama, alias tingginya sama. Tapi untuk huruf P, huruf Q itu kadang karena bawahnya itu tinggi ya, huruf P, tahulah mekanisme hurufnya seperti apa, jadi akan agak beda dengan huruf A, huruf C, huruf E. Yang pasti lebarnya sama. Ini saya kurang tahu berapa lebarnya, tapi kalau kita lihat secara langsung ya, kita nggak perlu pakai ukuran atau penggarisan lainnya ya. Atau kalau kalian punya penggaris, ya mungkin akan dicoba untuk mengukur huruf monospace ini, apakah benar-benar lebarnya sama atau ada yang beda. Kemudian ada handwriting. Kalau kalian tahu halus kasar ya, tulis halus kasar. Kalau di SD dulu itu ada tulis huruf A-nya halus kasar. Entah huruf A-nya seperti kayak ada bunga atau apa. Nah, handwriting ini sendiri adalah typeface atau jenis font yang biasanya itu digunakan dalam skala heading ya, skala heading 1 atau heading 6. Itu biasanya dipakai dalam judul, yang dimana untuk handwriting sendiri hanya digunakan di sebuah desain yang memiliki makna autentik ya. Autentik itu kayak
apa ya sebutannya itu, kayak indah atau estetik lah. Bukan estetik yang gambar blur itu, beda. Kemudian ada display. Display ini bisa sama seperti handwriting, tapi bedanya di sini adalah di sini kamu bisa memaksimalkan desain itu jika menggunakan font dengan ukuran yang besar. Jadi ada contohnya seperti ini. Display. Font. Type. Nah, ini contohnya. Memang untuk display ini kayaknya contohnya banyak. Dan seperti ini contohnya. Selecting display type. Dan ini memang banyak dipakai entah itu dalam judul, nah, seperti ini. Atau ini itu banyak. Tapi kayak kurang terbiasa pakai display ini karena ya isi font saya itu kebanyakan minimalis kayak Azulnix, Kopin, Slato. Jadi kalau untuk display ini yang unik seperti ini itu jarang saya pakai, tapi kalau mau kalian pakai juga silakan. Dan tergantung jenis desain yang kalian pakai apa. Mau buat desain seperti ini boleh, mau buat seperti Dropstone juga boleh, Pearl, Drone Ranger, Baba, dan lain-lain tuh kalian boleh banget. Dan di sini yaitu ada legibility ya, legibility sendiri kalau kita terjemahkan yaitu keterbacaan atau kejelasan pembacaan teks itu sendiri. Jadi keterbacaan itu bisa menunjukkan mudah atau tidaknya kata-kata ini bakal dibaca oleh seorang pembaca, entah itu dalam bentuk tipografi maupun font itu sendiri yang merancang, font itu sendiri yang ditampilkan. Keterbacaan ini sangat penting dan biasanya akan ada unsur tersendiri dari font yang atau teks yang dilampirkan, entah itu di poster, teks, dan lainnya. Pokoknya beberapa jenis font itu kebanyakan para desainer itu menggunakan jenis-jenis font yang unik ya, kayak Times New Roman, House Kasar, dan lain-lainnya itu karena dia tahu ada unsur makna tersembunyi itu sendiri. Jadi seperti itu deh. Dan apa yang perlu kita perhatikan juga adalah menentukan keterbacaan atau kita sebut aja legibility. Yang pertama yaitu letter spacing. Jadi di sini kita sebut aja sebagai writing ya. Ini bukan pelacakan, mungkin translate-nya ini ngawur, tapi yang pasti huruf spasi ini contohnya ya seperti display, spasi font. Nah, ini spasi ini juga berpengaruh dalam menentukan kualitas informasi dari tipografi ini sendiri, karena kalau kalian misalkan ngetik asal-asal, nah tapi kalian tidak memperhatikan spasinya ini sendiri, kayak Vivo Sans. Vivo dengan Sans-nya ada spasinya, jarangnya juga ada. Maka kalian harus benar-benar memperhatikan salah satu ini, karena kalau kalian tidak memperhatikan itu, ya orang kan baca susah. Nah, misalkan nih, ini kalau bisa nggak kita kurangi ya? Coba saya bisa nggak? Nggak bisa kayaknya. Nah, tapi ini mungkin aku coba aja di Photoshop ya. Tapi yang pasti kalian perhatiin ini aja. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh utamanya ya, kita kan ambil ini ya, y is. Nah, ini y is bisa dibaca kan kalau ada spasinya. Cuma kalau Tidak di bawah 15. Kalau kita gabungkan y dengan is, nah jadi bacanya seperti wish atau wise. Itu nggak enak bacanya. Jadi adanya spasi itu jadi penyambung atau jembatan kosong yang sangat berpengaruh dalam penerapan teks yang bisa dibaca. Oke. Kemudian ada line length atau panjang garis. Nah, untuk line length ini itu mempresentasikan seberapa panjangnya typeface itu ketika kamu menulis sebuah kalimat yang terdiri dari
berbagai macam huruf. Dan di aturan ini ya, ini aturan kayaknya nggak perlu deh. Ini hanya tergantung misalkan kalian mau nulis jurnal atau surat yang memang perlu perfeksionis kalimatnya. Jadi ini bisa kalian abaikan. Tapi ini bisa kalian perlukan kalau misalkan kalian ingin merancang sesuatu dan kalian perlu ini. Itu boleh banget. Kemudian line height atau tinggi garis ya. Tinggi garis ini adalah jarak yang berasal dari teks atas dan teks bawah. Contohnya seperti ini. Influential in dengan generating self. Dia ada jaraknya nih. Jarak atas bawahnya. Coba kalau kita kasih ukuran, misalkan jaraknya adalah 1,5. Nah, seperti ini jadinya. Adanya ini karena informasi itu perlu jelas, baik itu dari segi horizontal maupun vertikal. Yang dimana tipografi ini sama seperti gimana ya kita bilang, tipografi ini ada unsur matematikanya. Ada unsur matematikanya kayak sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, terus garis jarak dan lainnya, ini tuh perlu banget. Jadi kalau salah sedikit ya entah itu artinya bagus atau enggak ya, kalau ada revisi ya silakan kalian perbaiki biar hasilnya lebih bagus. Dan kemudian ada type alignment. Untuk type alignment ini sendiri ya, atau perataan tipe, itu menunjukkan apakah jenis huruf ini cocok dengan ruang yang ada di dalam dokumen. Jadi misalkan di rata kiri itu perataan teks yang berada di margin sebelah kiri. Kalau rata kanan, perataan teksnya sebelah kanan. Kalau rata tengah ya penataan teksnya di tengah. Contohnya seperti ini, influentially generating script ini left align. Nah, kalau misalkan kita klik yang ini, maka ini center align. Kalau di sini right align. Kalau ini kayak justify ya, ini justify itu maksudnya teks kiri kanannya harus nyampe. Mau nggak mau gimana caranya teks kiri sampai kanan itu nyampe walaupun masih ada teks lagi di bawahnya. Oke, mungkin untuk font system kayaknya skip aja ya karena ini hanya recommended aja ya, rekomendasi kalau kalian mau coba font-font lain atau mau bereksperimen menggunakan font seadanya, boleh silakan. Dan kalau mau nyari yang gratisan dan sekalian bisa dipakai dalam berbisnis, misalkan bisnis kue, kalian butuh font ini untuk mengembangkan web dan lain-lain, itu bisa pakai ini. Kenapa saya merekomendasikan font Google ini? Karena ya gratis dan free for all. Banyak fitur, ada banyak juga jenis font, nggak harus bahasa Inggris semua atau nggak harus bahasa Latin, itu bisa ada bahasa Jepang, ada bahasa Cinanya, ada bahasa Yunani, Hebrew, Arab, Korea, Rusia, banyak lagi. Oke, kita langsung balik lagi ke PPT ya. Oke, kita analisa ya. Kita akan coba eksperimen. Tunggu sebentar ya. Maaf ya, tadi ada pesan. Oke, langsung aja kita mulai analisa keempat desain ya. Untuk desain pertama, apakah desain ini bisa dibilang tipografinya bagus? Boleh langsung on mic atau chat, nggak apa-apa. Izin menjawab, Kak. Oke, Rahmat Dwi ya, silakan. Lumayan bagus, Kak, karena di sini maksud dari tipografi ini menjelaskan kita jangan mengemudi dengan aman, dan R sama V-nya dikecilin, jadi don't die. Jadi jelas konsep dari browser ini menyuruh kita untuk hati-hati mengemudi dan jangan sampai mati. Dan saya lumayan, Kak. Tapi karena R sama V-nya dikecilin, jadinya
jadi agak sedikit lucu. Terima kasih Kak. Oke, dari Rahmat boleh banget. Dan ya sebenarnya ada lagi unsur terpenting yang tapi unsur ini ternyata tidak tidak sepenuhnya positif. Ternyata ada berbanding balik alias negatif. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kalau mata kalian jeli banget gitu kan? Izin menjawab lagi Kak. Oke, boleh silakan. Di garis bawahnya mungkin Kak, dudai. Ya benar. Judai. Oke. Benar. Jadi untuk tipografi ini sendiri mau kita bilang good, mau kita bilang bad, itu bisa 50-50 karena ada dua pesan dan dua pesan ini berbanding balik. Ada don't die atau don't drive, don't drive apa ini? Don't die. Oke, don't die ya, masih mending lah. Tapi do die. Itu yang menjadi pandangan mata kita, itu kita akan tidak selalu mengasumsikan bahwa poster ini atau tipografi ini selalu positif ya. Itu yang kenapa saya bilang tadi, setiap pandangan pasti ada berbeda-beda dan ya seperti yang dibilang tadi, seperti yang dijawab tadi benar, ada dua dan berbanding balik. Oke, benar. Kayaknya matanya jeli banget ya sampai dianalisa satu-satu. Keren. Oke, bagaimana dengan tipografi satu ini? Apakah bagus atau jelek? Sudah dijawab? Oke, kayaknya sunyi banget nih. Oh, ada di chat ya. Jelek. Oke. Dari Rahmat Dwi Putra Ilkom, jelek. Oke. Ada jawaban lain? Mungkin ada yang berbeda kan? Entah itu bagus atau enggak. Nah, mungkin yang jawab jelek tadi, mungkin bisa jelasin deh kenapa bisa dikatakan tipografi yang jelek? Kalau boleh tahu. Salah jawab nggak apa-apa, karena kita sama-sama belajar. Izin menjawab Kak. Oke, silakan. Karena menurut saya tidak ada sedikit pun kesan tipografinya Kak. Cuma tulisan biasa saja. Cuma huruf yang besar sama huruf yang size-nya agak lebih kecil. Tidak ada kesan desain ataupun kesan penggunaan X, Y, Z tadi Kak. Oke, pakai sebentar ya. Oke, maaf. Ini ada orang tua saya ngechat biasa. Tanya kabar. Yap, seperti jawab oleh Rahmat tadi benar. Ini asal ketik doang ya. Take away breakfast to sausage. Nggak ada istilah tipografi ya benar. Ya hanya seperti struk yang memiliki satu tujuannya saja. Tak ada makna lainnya dan ya benar. Tak perlu dijelasin lagi berarti ya. Maaf ini. Oke. Untuk selanjutnya, apakah ini termasuk tipografi yang bagus? Mungkin selain Rahmat, boleh nih teman-teman lain menjawab. Nggak apa-apa kalau salah. Karena ya salah benar ya nggak akan masuk KKM kok, nggak akan masuk IPK. Santai aja. Bagus, Kak. Oke, bagus. Silakan. Iya, jawabannya bagus, Kak. Oh, iya benar ya, benar. Saya pikir tadi bagus mau jawab apa bagus. Karena namanya bagus jadi saya bingung. Sorry. Berarti benar ya, benar bagus. Bagusnya dari mana dulu? Kalau boleh tahu? Dari penempatan fontnya mungkin, Kak. Penempatan font. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Izin menjawab Kak. Oke, Rahmat boleh, silakan. Kurang bagus Kak. Ini sama dengan yang sebelumnya, cuma
penempatan tulisan biasa tanpa unsur tipografi, tapi background-nya dikasih background yang agak lebih bagus dengan ada gambar-gambar daun. Tapi pada dasarnya ini cuma typo biasa tanpa ada grafinya. Menurut Rahmat begitu, Kak. Oke, Ya. ini boleh juga sih. Boleh. Jadi untuk tipografi ini ya 50-50 deh. 50 bagus, 50-nya kurang bagus karena mungkin penempatan abstraksinya ya. Oke. Boleh juga, boleh. Dan ya benar, ini memang bisa dua kemungkinan. Tipografi bagus dan tipografi yang kurang bagus. Itu tergantung dari pandangan sendiri ya. Jadi nggak masalah kalau berbeda pendapat. Nah, untuk tipografi yang terakhir nih, apa ini bisa dibilang tipografi yang bagus? Tahu? Sebaliknya. Boleh rekan-rekan lain jawab? Atau ini ada yang angkatan 2019 nggak atau semester 6? Oh, ada ya. Nah, yang angkatan 19 nih boleh banget kalau mau jawab. Nggak salah kalau salah. Karena di sini berbeda pendapat masihlah kita terima. Daripada beradu debat sampai mau menang doang, ya percuma. Ada yang bisa jawab nih? Yang semester 6 atau semester 5? Atau Rahmat lagi nih yang jawab? Karena sepanjang saya ngajar, cuma Rahmat yang paling aktif. Mungkin saya persilakan juga, ya saya persilakan juga ini ke rekan-rekan, kalau ada yang mau jawab, apakah ini tipografi yang bagus atau tidak? Bagus, Kak. Bagus. Bagus dari mana dulu? Mungkin karena bisa dua makna tadi kan, bisa jadi I love tipografi ataupun bisa jadi I tipografi. Menurut saya sih itu lah. Oke, boleh. Ada lagi? Atau mungkin Rahmat boleh. Bagus, Kak. Mungkin bisa dibilang bagus sekali karena penggunaan font dan fontnya seolah-olah kelopek gitu, jadi seolah-olah ini 3 dimensi. Jadi apalagi dengan tulisan typonya yang ada di atas grafi seolah-olah lebih dari 2 layer. Jadi gambarnya terkesan 3D. Oke, sampai detail banget ya, 3D boleh. Ya, benar, boleh bisa dibilang tipografi yang bagus ya. Mungkin kalau ada rekan yang ngomong yang menyebutkan tipografi ini jelek ya, saya nggak mau salahkan mungkin. Tapi karena jawab tipografi bagus ya, oke, kita konfirmasikan bahwa tipografi ini adalah tipografi yang bagus. Oke. Oke. Jadi kalian sudah tahu semuanya ya, baik itu dari pengertian, penerapan tujuan ataupun manfaat dari pengembangan tipografi itu apa, terus jenis-jenis tipografi seperti apa, pemilihan pos seperti apa, hal yang perlu diperhatikan seperti apa. Itu kalian sudah mendapatkan gambar utamanya dari tipografi ini sendiri, dan contohnya sudah saya paparkan juga tadi tipografinya. Jadi ini ada tips ya untuk kalian yang ingin belajar tentang tipografi ya, karena lumayan banyak deh materi-materinya, dan juga tipografi ini sendiri ya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu kalau di perkuliahan di KV ya, Jurusan Komunikasi Visual, itu banyak banget jenis tipografi yang bakal dikerjakan nih. Kalau teman kakak dulu ya yang kuliah di DKV itu pernah dikasih tugas buat tipografi huruf yang bersumber dari kerajinan, misalkan batik. Kalau kalian tahu batik kan ya, itu banyak banget jenis corak batik yang itu bisa diimplementasikan ke tipografi. Jadi misalkan huruf C kita gambarkan dalam bentuk batik, otomatis ya hasilnya bisa C dalam bentuk batik. Atau huruf A kita menggunakan corak daun, itu bisa huruf A dalam bentuk daun, atau huruf O dalam bentuk ombak, itu bisa.
Dan ya, pokoknya banyak banget cakupan tipografi ini, tapi yang saya ajarkan ini adalah dasar-dasarnya saja. Kalau untuk pembelajaran tipografi lainnya nanti itu bisa kalian cek di Google ya. Ada PPT dari dosen lain yang udah di-share di slide player ataupun referensi di PPT yang saya paparkan ini. Jadi untuk tipsnya itu adalah yang pertama adalah memilih jenis font yang berbeda. Kenapa begitu? Karena kalau kalian ngetik di Google itu kalian pasti familiar dengan font ini kan. Font ini ya kalau nggak salah, nah ini saya kurang tahu kenapa, tapi kalau bisa kalian cobalah berinteraksi menggunakan font yang lain, seperti misalkan font Poppins, JAWS, Radical, Pressdown, Perpetua, Verbo, dan lain-lain banyak. Dan pastikan pemilihan fontnya itu sendiri harus konsisten. Konsistennya itu seperti baik itu jarak teksnya itu sendiri maupun tipe desain yang akan kita buat dalam tipografi. Jadi nggak semena-mena font itu kita asal taruh langsung jadi, nggak bisa, karena informasinya itu bakal absurd dan susah diterima oleh para pembaca. Nah ya ini jangan lupa absensi yang baru hadir atau yang nggak sempat join kelas lebih banyak karena ya mungkin ada urusan tertentu, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa absen ya. Oke, saya lanjut. Bentar, ini baca. Oke. Tujuan dari menggunakan font yang berbeda ini sendiri adalah untuk membandingkan font yang tepat dengan UI user experience. User experience ini sendiri ya, itu kalau direferensikan itu sebagai experience atau pengalaman user dalam berinteraksi sesuatu yang belum pernah ditemui ataupun yang pernah ditemui cuma perlu improvisasi yang lebih mendalam. Kalau pernah lihat UX website ya, contohnya, saya ada contoh UX yang saya buat ya, dan ini juga saya menerapkan tipografi juga ya, tipografi kecil-kecilan yang dimana nggak semua tipografi saya masukkan di sini. Nah ini contohnya, gambarnya. Nah ini saya menerapkan tipografi yang minimalis ya, menggunakan font yang simple seperti Poppins, Lato, dan Arial. Terus juga ada contoh lain nih untuk user experience. Nah ini. Oh bukan. User experience. Nah, ini contohnya. Kebanyakan user experience dalam bentuk tipografi ini sendiri itu banyak dipakai dalam pengembangan interface atau antarmuka aplikasi website, aplikasi mobile, dan masih banyak lagi. Sehingga tidak heran kenapa sekarang UX itu menerapkan font yang minimalis dan tidak banyak menggunakan banyak font yang random. Kalau zaman-zaman dulu kan kayak font harus kasar, font yang ada golden gitu, itu memang karena dulu itu ya kita nggak tahu jenis desain yang lebih bagusnya seperti apa. Dan di era sekarang 2022 ini sekarang banyak yang menerapkan jenis desain yang minimalis, simple, dan mudah dibaca dan diterima oleh banyak user. Seperti ini contohnya. Shell, Lifelong Habit, Galaxy Light, masih banyak lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita skip aja ya untuk text different fonts. Kemudian ada convey important information at the top. Dan lagi, jika kamu mau menampilkan pesan di tengah perhatian para audiens atau para customer, jadi kalian harus melampirkan slogan kalian atau brand atau pesan brand kalian itu di website
Sebenarnya ini bisa dipakai kalau memang tipografi yang kalian kerjakan itu kalian terapkan ke dalam website ataupun desain lainnya, entah itu mobile app, advertisement dan lainnya. Di sini ya balik lagi ke opsi pertama, test different fonts. Di sini kalian harus memilih jenis font yang bisa dibilang enak dipandang, enak dibaca oleh orang dan diri kita sendiri. Jadi pastikan fontnya itu benar-benar enak dibaca. Seperti ini contohnya, ada gambar make a living. Ini yang gambar kiri kebaca ya. Make a living. Oke, kayak baca sih. Mungkin ntar saya minum dulu. Oke, saya lanjut. Jadi untuk gambar yang kiri ini bisa kelihatan ya, make a living, successful doing what you love. Kalau di meme-nya ini kan yang kiri bacanya benar kan, make a living, be successful doing what you love. Setelah yang kanan, make a be successful living doing what living you love. Ya entah ini memang bacanya benar ya, tapi intinya kalian benar-benar perhatikan prosedur teks itu sendiri. Jadi make be successfulnya taruh di mana dulu. Jangan sampai kalian letakin successfulnya malah di bawah sekali, atau di atas atau di mana, ya nantinya bakal bingung orang membacanya. Jadi pastikan banget kalian mengkoreksi lebih dahulu tata letak mana yang cocok dan mana yang lebih tepatnya. Itu bisa dibaca dan dipandang. Jadi jangan semena-mena apa yang kamu letakkan itu sembarangan dan kamu bisa baca, itu bisa nggak bakal 100% diterima oleh banyak orang ataupun banyak pembaca. Jadi itu tadi perlu banget diperhatikan, perlu banyak riset. Orang-orang bacanya gimana dulu, apa baca di atas atau di tengah atau di bawah atau di mana, yang penting riset gitu. Nggak ada riset bakal susah. Dan yang terakhir yaitu menantang atau challenge yourself to learn new fonts. Jadi ada banyak skenario yang nantinya itu bisa menjadi tantangan kalian kalau di saat membuat sebuah brand atau produk menggunakan jenis tipografi tertentu. Maka mau nggak mau kalian harus benar-benar menghafali atau memahami dulu font mana yang cocok dipakai dan font mana yang bakal kita terapkan ke dalam tipografi ini. Kalau bisa ya kita nggak apa-apa kita samakan dengan brand-brand yang paling ternama kayak IKEA atau apa, itu kita boleh samakan, kita boleh ambil referensi dari sana, tapi yang pasti jangan copy paste itu. Jangan copy paste, kalian ambil referensinya saja, kalian rancang sendiri, nggak masalah nggak sama atau nggak masalah hampir mirip, tapi itu hasil karya sendiri. Dan pastinya font-font ini banyak banget yang beredar di internet, mau pakai font yang ada commercial use-nya atau yang personal use, tapi sedikit peringatan ya untuk yang pengen download font dan lain-lain, kalian harus perhatikan dulu soal personal use dan satu lagi commercial use. Karena pengalaman saya waktu ngerjain desain tuh saya pernah hampir saja membuat kesalahan besar. Kesalahan besar itu seperti waktu itu saya pernah download font yang hanya personal use, dibolehkan personal use doang, sedangkan commercial use-nya tidak boleh. Itu hampir saja saya buat komersialnya di publik. Jadi waktu sebelum saya publikasikan hasil karya ini kan saya selipkan beberapa font atau satu font yang memang premium dan harus bayar. Nah, tapi di situ saya download yang
apa ya, download yang gratisan gitu, download yang free banget, yang dimana hanya personal use, tapi nggak boleh dipakai untuk komersial. Dari situ saya sempat tanya lagi nih ke forum, apakah dibolehkan? Kebanyakan jawabannya itu tidak, karena akan kena masalah undang-undang atau kena hukum mengenai lisensi, copyright, dan lain-lain. Jadi pemilihan font itu juga harus kalian perhatikan kedua unsur itu. Jadi jangan hanya semena-mena kalian download, ya kalian download font ini, kalian pakai, tahu-tahu kalian pakai buat bisnis, nah itu bahayanya. Kalian nggak perhatikan kedua unsur itu, ya siapa tahu nanti kalau dapat email kamu harus menghapus karya ini karena ini, ya, siap-siap aja. Oke, itu aja topik kita hari ini ya, topik teori tentang tipografi. Memang ada banyak jenis tipografi yang bakal kita pelajari, tapi ini saya ajarkan yang minimal aja ya, yang singkat-singkat. Ya, karena aslinya ini kan tipografi sampai 16 pertemuan nih. Ya, kalau sesuai di jurusan DKV, banyak, pokoknya banyak banget. Tapi nanti kalian bisa deh searching di Google, atau mau belajar nyoba membuat tipografi dasar, mungkin seperti poster ini tadi ya. Bentar, mana ya? Nah, yang seperti ini boleh, atau ini juga boleh, seperti ini boleh, yang ini juga boleh, atau yang ini juga boleh. Itu nggak apa-apa. Kalian coba-coba aja. Kalau hasilnya jelek, ya nggak apa-apa. Itu hanya percobaan pertama ya, percobaan saja. Dan kalian kalau ada pemikiran untuk berevisi, ya silakan revisi sekarya kalian. Dan nantinya kalau hasilnya sudah bagus karena banyak revisi, banyak-banyak belajar referensi, banyak juga hal yang bakal kita pelajari ke depannya, itu nggak akan takut lagi kita dengan temuan baru, istilah tipografi dalam jenis apa gitu kan, atau tipografi baru yang kita tidak tahu sama sekali, tahu-tahu baru tahu tahun ini. Ya, kalian nggak perlu khawatir lagi kalau ingin mengkomparasikan atau menyamai beberapa materi yang sudah kita pelajari, yang khususnya seperti dasar umum ini. Nah, ini tuh referensinya. Nanti mungkin habis kelas ini bakal saya kirimkan aja PPT-nya ke kalian ya. Ini buat yang sudah absen ya. Biar nanti pada saat mengirim PPT-nya itu, ya kalian nggak perlu bingung lagi mana PPT. Tahu-tahu dari pertemuan awal sampai akhir nggak hadir, malah minta absen doang. Ya, itu gimana ya? Kalau di perkuliahan kayak minta PPT doang, tapi PPT-nya juga nggak dibaca, alias minta itu doang, ya gawat banget loh. Ini tuh referensi yang bisa kalian pakai, ada 4 website ya, tapi bisa kalian searching di Google ya, lebih banyak lagi. Dan ini untuk sosial media yang saya pakai, kalau mau berinteraksi dengan saya, boleh banget nih. Khususnya kalau kalian main Discord atau main Steam, ya kedua platform ini saya paling aktif di situ, ketimbang Instagram, Facebook, WhatsApp mungkin bisa deh. Tapi seperti yang saya bilang tadi, agak jarang saya buka sosial media yang seperti itu ya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, masih banyak lagi. Jadi saya cuma hanya aktif di Discord dan Steam. Dan satu lagi, kalau kalian ada sempat waktu gabut atau bingung mau cari desain dan lain-lain, atau ingin cari referensi, kalian bisa mampir deh ke Dribble saya, namanya Paulsen Pradana. Di sini ada banyak jenis karya yang sudah saya buat, mulai dari Gradient Overlay, logo, feed, UX, dan masih banyak lagi. Ini saya kasih contoh saja ya, misalkan ya. Ini dari 32 partisipan masih aktif ya orang-orangnya, atau udah tidur nih, atau udah pada kemana gitu, ke dapur atau pasar atau kemana gitu. Ini pada aktif semua kan, yang ada di partisipan ini 32 orang. Oke, masih Aktif, Kak. aktif. Oke, hadir Pak. Ini langsung 32. Tadi sekitar berapa? 38 atau 39? Oke, nggak masalah. Berarti mungkin karena
saya maklumin lah ya. Karena Sabtu ini juga entah dari mahasiswa semester berapa itu kadang ada organisasi, agenda organisasi. Ya memang jadwalnya juga bisa siang atau sore. Ya saya maklumin lah, nggak masalah. Nanti kalau nggak sempat nonton atau nggak sempat nggak sempat menghadiri kelas dari awal sampai akhir ya, nanti kan ada recordnya nih. Ini ada recordingnya, nanti kan bisa cek aja di YouTube, YouTube Imatan Sel. Oke, yang tadi ya untuk dribble ini bisa kalian cek nih beberapa referensi yang sudah saya buat nih. Ada dari Year, Palembang, logo bola, logo e-sport, logo toko, poster, UX, mobile applications, dan masih banyak lagi. Dan rencananya pengen saya upload feed ya, feed Instagram tentang sepak bola sama Twibbon. Nanti bakal saya coba share nanti di WhatsApp atau Discord. Tapi lihat aja kalau memang ada platform yang tepat atau waktu yang tepat untuk ngupload atau nge-share, re-upload ataupun karya yang sudah saya buat, nanti ya bisa aja ngecek langsung. Dan untuk referensi lain kalau kalian mau cek di Dribble juga boleh. Ada banyak nih, Explore Design World dan lain-lainnya. Dan juga memang sekarang ini Dribble itu menjadi salah satu sarana para desainer untuk mencari inspirasi. Inspirasinya banyak nih, ada logo, ada font, typograph juga ada di sini, karya apa nih, art character illustration, bahkan 3D character juga boleh nih, ada di sini, brand product, UX, dan macam-macam lagi. Nah mungkin kalian pada bingung kan bagaimana cara buat yang seperti yang saya bilang tadi ya, seperti saya paparkan tadi ya, typography. Ini kita akan langsung praktisi aja ya. Langsung saya praktikumkan saja ya tipografinya. Ini kita akan coba tipografi yang minimalis saja. Kita akan coba yang minimalis saja yang biar nanti pas ngerjain desain lainnya itu bisa ngalur deh. Ntar saya coba cari dulu deh contohnya. Nah, seperti ini. Ignore Every Day, 183, Water. Langsung aja kali ya kita coba untuk praktisinya. Mungkin langsung buka aja software kalau kalian perlu. Di sini saya pakai Photoshop untuk ngebuat beberapa desain, dan kalau kalian mau pakai CorelDRAW, mau pakai Illustrator, GIMP, Inkscape. Kalau pakai Canva juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa di Canva itu kalian buat dari nol, nggak perlu kalian pakai template atau kalian harus download template, jadi kalian harus buatnya dari nol. Karena ya kalau mengandalkan template doang tapi tidak mengembangkan kemampuan, itu sama saja kalian copy paste gitu tepatnya. Oke, tunggu ya, ini agak lama sih. By the way, bentar ya, saya ke belakang bentar. Oke, semenit dong. Oke, baik. Selagi menunggu Kak Wilsonnya ke belakang sebentar, mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum absen, silakan untuk absen. Karena nanti akan ada pemberian sertifikat kepada peserta desain kelas, itu dengan minimal 3 kali hadiran di absensi. Terima kasih. Oke,
Ini layar masih aktif ya? Share screen saya. Masih, Kak. Oke. Di sini saya pakai Photoshop ya untuk membuat desain pamflet, desain feed, banner, masih banyak lagi. Ya, kalau kalian baru mengenal Photoshop, ya selamat datang di Photoshop. Di sini tempat para graphic designer ataupun editor, designer dan lain-lainnya itu mengembangkan segala hal ketimbang pakai Canva, pakai hal lainnya atau pakai software lainnya. Jadi beberapa desainer itu sekarang mengembangkan beberapa desain itu banyak menggunakan produk Adobe. Adobe atau Adobe ya. Mungkin langsung ya. Kita buat dulu ya. Kita tentukan dulu ukuran layer atau ya layernya. Nah, di sini saya mau pakai kita pakai square ya. Kita pakai square resolution 1:1 untuk ukuran atau width height-nya ini saya pakai 2000 kali 2000 karena semakin tinggi pixel itu maka semakin bagus kualitas gambar atau desain yang kita buat. Jadi kita pakai lebarnya itu 2000, tingginya 2000, resolusinya itu 72 ya, mungkin udah standarnya ya. Jadi kalau kita naikin resolusinya boleh saja, tapi saya lebih enak pakai 72 karena udah standar ya. Oke, sudah langsung create. Oke, jangan lupa ya, sudah dikasih tahu nih sama Kak Sekar, link absen. Jangan lupa absen ya. Oke, sudah masuk nih. Oke. Nah, ini untuk layar awalannya ya. Ini Photoshop yang saya pakai itu Photoshop CC 2019 versi terbawah dan ya sampai sekarang masih saya pakai. Karena versi ini sendiri ini yang sering saya pakai dari awal SMA. Waktu saya kelas 12 ya, saya kelas 12 itu pakai Photoshop CC 19. Kenapa saya nggak pakai Photoshop CC 20 atau 21 maupun 22 itu karena saya masih bingung dengan ini dengan niat mau saya upgrade atau enggak. Jadi ya saya masih stay menggunakan CC 19 untuk mengerjakan beberapa desain. Dan sampai sekarang masih bagus, masih berjalan dengan baik ini software, dan beberapa hasil karya yang sudah saya buat itu juga ada di YouTube. Dan pamflet yang ada di announcement Imeta ya, mungkin kalau kalian pernah lihat story saya, story tentang pengumuman pamflet kelas desain untuk hari ini itu saya buat. Dan memang kemarin itu agak mendesak banget karena banyak revisi dari proyek yang saya buat juga ya, bukan hanya pamflet, desain proyek feed, ribbon, itu banyak banget. Dan ya intinya kalau kalian bertemu dengan desain grafis atau desain ya bersiap-siaplah revisi. Tunggu sebentar. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita pertama cari dulu referensi. Referensi pertama itu kita harus menentukan apa yang pengen kita cari dulu. Misal kita pengen buat huruf A, contohnya. Nah, di sini ada minimal typographic expression, ada ini juga typeface. Untuk teman-teman kalau kalian mau coba praktisi juga atau mau ngikuti saya, boleh banget nih. Karena kita juga sama-sama belajar. Jadi ini juga saya udah berapa bulan nggak terjun di tipografi sendiri. Karena tipografi yang saya biasa kerjakan itu sekedar minimalisnya kayak gini doang. Ignore predate, dan ini. Yang lainnya nggak ada. Seperti ini. Nah, mungkin langsung aja kita coba. Kita menentukan huruf harus kita buat. Atau kalau kalian buat menentukan warna dulu juga silakan sih. Jadi kita coba warna hitam. Pertama kita coba warna hitam atau warna ini.
Oke, yang kedua kita akan tentukan teks. Di sini kita pakai Poppins ya. Ini saya pakai Poppins saja karena lebih efektif teksnya. Sini kita akan membuat teks Saturday, Sabtu. Mohon maaf. Oke, mohon maaf ini ada bug. Ya, bug sih, bug dari sini. Oke, kita buat Saturday. Ini gimana ya cara geser kan? Oh, bisa digeser ya. Oke. Ah, sip. Nah, kita buat huruf Saturday. Nah, yang pasti pertama kita perhatikan dulu ya apa yang ingin kita buat dan apa yang perlu kita colokkan, alias kita kasih bumbu deh, kita kasih bumbu agar tipografi ini terbaca sangat bermakna banget, kayak huruf S atau kita besarin dulu atau gimana. Nanti kita coba besarin aja huruf S-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang kayak gini ya, kalau kata diri kita sendiri harusnya selesai, tapi bagi saya belum, karena ada hal yang perlu kita tambahkan lagi di sini. Entah kita geserkan teksnya ini atau bagaimana, kita coba. Nah, seperti ini. Ini bisa kita geser. Nggak bisa ini. Oke. Nah, seperti ini. Saturday. Nah, tapi ini kita geser lagi ya, kita tambahkan dikit. Coba misalnya 50. Oke. Oke, yang ini tinggal kita naikin lagi. Mungkin saya stop video aja nih, stop on cam stop cam saya biar menghemat kuota kalian ya, bagi kuota internet saya. Nah, ini sudah kita buat Saturday. Sekarang kita tentukan lagi apa yang pengen kita buat. Apa kita mau tambahkan keterangan atau apa? Ya pasti kita cari dulu referensi di Google. Ada banyak referensi di sini dan ya banyak banget. Nah, ini contoh yang lebih fleksibel, yang lebih mudah juga menurut saya. Atau ini juga boleh, typography seperti ini. Nah, untuk mencari aset ini ya mungkin kalian bingung, di Google nggak nemu-nemu, atau dapat di Google tapi asetnya jelek atau kualitasnya jelek. Jadi di sini saya sarankan kalian mau nyari bahan untuk itu, ya kalian bisa pakai Unsplash. Jadi di sini saya nyari gambar aset dan lain-lainnya itu ada di sini di Unsplash. Nah, di sini kita akan coba cari gambar yang relasi dengan Saturday. Karena nanti kita akan coba manipulasikan gambar ini, bagian background ini, biar nggak terlalu polos. Kita tulis Saturday. Oke. Nah, ada banyak nih contohnya. Atau kita pakai ini juga boleh, gambar kopi. Gambar kopi ini, gambar kopi, sorry. Gambar teh ini mungkin maksudnya ya menggambarkan bahwa orang ini sedang lagi santai di hari Sabtu. Kita download saja. Oke. Oke, sini saya taruh sini aja deh, nggak sengaja. Oke, kita tampilkan di folder, tampilkan foldernya maksudnya.
Ini pada masih aktif kan, rekan-rekan sekalian? Aktif, Kak. Oke, soalnya sepi banget deh. Tiba-tiba langsung turun partisipan. Ya mungkin karena Sabtu ya, saya nggak tahu mungkin. Oke, masih siap. Oke, kita letakin gambar ya di sini. Oh ya, sedikit info. Kalau kalian mau nyari gambar di Unsplash, ini kalian jangan perlu khawatir lagi kalau soal kualitas, karena di sini beberapa size yang kalian download, ya kayak foto ini atau gambar ini, itu kualitasnya nggak perlu kita ragukan lagi, karena ya HD banget dan ya ini free banget dipakai. Tapi free di sini maksudnya adalah free personal nggak masalah. Mungkin karena untuk proyek UX ya, yang penting bukan komersial. Kalau untuk komersial ini kalian bisa beli gambar di iStock. Ya, iStock kalian bisa beli gambar yang nantinya bisa kalian pakai untuk komersial. Jadi kalau kalian mau buat toko atau pengen buat preview, tapi kalian nggak punya preview yang relasi karena mungkin gambarnya jelek atau apa, kalian bisa beli kok di iStock, lengkap dan ya banyak banget. Oke, kita sudah kita cari gambar lagi ya, mungkin untuk alternatifnya kalau misalkan gambar yang itu jelek. Oke, kita simpan. Oke, ini contohnya. Ini sudah kita dapat gambarnya, terus kita akan coba memanipulasikan warna. Seakan-akan warnanya ini adalah warna santai ya. Terus saya besarin dulu brightness-nya biar kelihatan. Oke, kita pilih warna, jangan ini. Kita reference warnanya. Enggak bisa. Enggak, jangan ini. Nah, ini juga boleh, atau ini juga boleh. Nah, Saturday. Terus kita tambahkan lagi unsur lainnya ya. Kita coba cek lagi di referensi. Oke. Nah, ini atau ini ya. Ada tanggalnya, ada ininya. Ini juga boleh nih. Kita bisa tambahkan di sini garisnya. Oh ya, yang ngikutin, saya pengen nanya nih, kalian pakai software apa kalau mengerjakan suatu desain? Ada yang pakai Photoshop nggak? Saya. Halo? Nggak ada ya? Atau kebanyakan pakai Canva ya, rekan-rekan sekalian, kalau mendesain? Soalnya dapat pengalaman dari divisi saya ya, divisi kepanitiaan PubDoc atau kepanitiaan tim kreatif, kebanyakan desain itu pakai Canva. Nah, mungkin ya sedikit informasi saja ya, kalau kalian memang sudah master di Canva, kalian pengen improvisasi, ya kalian boleh saja kalian lakukan improvisasi, karena dengan improvisasi sendiri itu yang menjadi nilai plus kalian ya. Kalau kalian nanti suatu saat dapat pekerjaan yang mendesak, misalkan disuruh buat pamflet, nanti hal itu sangat diperlukan karena memang status sebagai graphic designer di negara kita ini terbatas dan kebanyakan diremehkan. Jadi kalau kalian pengen jadi graphic design ya, mau merancang logo dan lain-lain, ya mungkin jangan cuma kalian kembangkan di sini doang, kalian coba berinteraksi sama orang luar seperti forum graphic designer, atau kalian main-main ke General Assembly,
Kalau saya dulu waktu masih ambis ya semester 5 itu saya biasanya nyoba ikut webinar di sini. Ada di General Assembly. Nah, di sini ada banyak banget nih. Nah, untuk ini nanti ya nantilah belakangan aja. Nanti kita coba fokuskan dulu untuk mengembangkan tipografi ini. Nah, aja ini tinggal kita tambahkan elemen lain ya. Jadi memang harusnya ini banyak teori daripada banyak praktisi ya. Jadi mau dimaklumin banget kalau praktisinya dikit banget. Oke, ini Photoshop Kak, tapi kadang-kadang lebih seru 3D Paint. Waduh, 3D Paint ya, ini pro ini calon pro designer serius. Karena ada teman kakak juga yang desain atau menggambar pakai pen. Saya lupa ada gambarnya, tapi lupa simpen di mana tuh. Cuma kalau dikirim ke sini kayaknya nggak bakal kelihatan deh. Mungkin kapan-kapan kalau ada waktu saya coba share. Sini kita coba tambahkan apa ya? Tanggal kali ya, tanggal atau waktu. Ini kita kasih light effect. Ini kita buat tanggal. Kita geser ke bawah. Ini kita oke, kita kurangin dan untuk tanggal kita letakin di mana ya enaknya? Di atas kali ya, di atas aja ya, di atas kanan. Oke, ini kenapa Photoshop saya? Bentar, Photoshop saya tiba-tiba error. Oke. Oke, ini kita kecilin lagi sehingga terlihat seperti secret lah ya, secret Easter egg. Oke, terus mungkin kita coba deh gambar lain ya. Kita coba gambar ini. Oke. Gimana ya? Bentar, ini agak bingung juga nih kalau kita pakai gambar ini atau gambar ini ya. Enggak, ini aja deh. Oke. Ini bisa kita buat garis di sini atau enggak, ini aja. Kita taruh di atas ya. Naikin aja dikit. Oke. Apa lagi kita tambahkan ya? Kita lihat lagi referensi. Ada banyak banget nih. Ini juga contohnya. Oke. Atau kita coba ini kali ya. Pingpong ini. Berarti untuk garis ini kayaknya nggak perlu, kita hapus saja garisnya. Nah, ini. Oke, mungkin kita coba what is Saturday? Nah, ini dia. Oke. Kita akan coba copy aja nih. Buat nambahkan ini aja ya, bagian ininya. Kita copy. Ini kita ubah fontnya. Kita coba pakai font. Oh, oke, nggak ada di sini.
Oke. Ini memang nggak kelihatan ya, tapi memang sengaja kita jangan terpaku pada teks ukuran besar karena itu tadi ya, memang sangat kita perhatikan juga pesan-pesan lainnya itu biar orang yang baca. Nah, ini contohnya bisa nih. Atau ini bisa juga kita ambil dari Google nih. Saturday. Enggak. Dari what's the meaning of Saturday? Oke. Oh, ini aja. Saturday pronouns. Nah, ini dia. Kita copy, kita paste. Ya, bisa nggak kita paste ya? Saturday. Oke. Oke. Sebentar ini kita geser dulu nih. Kita cari tempat. Di mana ya? Sini aja kali itu. Kita numpang dulu di sini. Oke. Oh enggak di sini. Ini aja kita log dulu. Oke. Nah, sip. Tunggu sebentar. Oke. Ini bisa nggak kita kompas? Oh, bisa. Saturday. Ini kelihatan ya? Oke. It's Saturday. Nah, ini. Kita buat seolah-olah unique simbol ya. Kita kasih simbol sedikit. Pronouns. Oke. Oke. Kita convert buat untuk nutupin ini ya. Oke, sudah. Saturday, pronoun Sunday. Oke. Kita tambahkan apa lagi nih kira-kira? Ini kita log dulu. Oke, kita mau namakan abstraksinya boleh. Geometry abstraknya. Ini biasa jadi hobi saya. Kalau desain itu kita biasa nambah ini biar nggak terlalu sepi ya. Nah, untuk ini bisa kita letakin di mana saja nih. Jadi buat memperbagus, buat menghidupkan kembali, menghidupkan esensi background-nya. Jadi kita buat tambah di sini ya, copy paste. Ini bisa di copy paste, oke bisa. Kita copy paste. Paste. Oke. Kita letakin di sini. Kita letakin terserah kita letakinnya kemana. Yang penting ini adalah randomize-nya ya, randomize dari desain. Jadi memang kebanyakan randomize desain sendiri itu sering banyak dipakai. Jadi mereka banyak fokusnya di berbagai tempat ya. Tapi kayaknya enggak nih, jangan dulu deh, jangan. Kita jangan pakai ini. Mungkin jangan. Kita ini aja dulu, kita tumpuk stack. Kita buang dulu ini. Oke, kira that's it.
Oke. Oke, terus kita ini bisa kita letakin satunya lagi buat memperbagus ya, memperbagus tempat layoutnya. Bentarnya agak lemot. Bentar, aduh. Ini kayaknya semenjak dipakai kebanyakan software nih, jadi udah lemot nih. Oke. Oke, apalagi yang kita tambahkan nih? Kita cek lagi. Oke, kalau garis boleh ini kalau kita tambahkan lagi garis. Tadi sebenarnya sudah kita hapus garisnya deh. Cuma ya udah deh. Karena ini tipografi juga ya random, nggak mempermasalahkan bagus kagaknya atau tepat tidaknya, yang penting terbacanya bagaimana itu aja. Oke, kita ini dulu, kita geser ke atas. Terus ini kita kurangi di sini dan kita tambahkan abstraksi lainnya, atau kita tambahkan garis tengahnya, garis tengah apa? Titik tengah. Oke, ini dia. Oops. Oke. Oke. Apalagi kira-kira? Kita lihat lagi. Kita lihat referensi lagi kalau perlu. Ini ada banyak referensi memang sebenarnya, dan ada banyak nih jenisnya. Nah, ini juga boleh nih kita tambahkan sisanya ya. Ini udah mau selesai nih. Sedikit lagi. Ini dia, ini nih, bisa nih. Ini kita alokasikan seperti ini. Nah, oke. Ini kalau kalian mau ubah warna juga boleh. Mau warnanya enggak warna ini, oke, coba warna lain. Bisa mau warna ini ya. Warna-warna hari Sabtu banget. Atau ini. Enggak, jangan. Ini enggak cocok. Nah, ini juga cocok nih. Hari Sabtunya warna biru. Oke. Tinggal sentuhan terakhir ya. Sentuhan terakhir. Kita kasih warna, kasih warna lagi apa? Terserah mau nambah abstraksi apa lagi atau teks apa lagi. Misalkan join us at www. Maksud dari sini ya, maksud ini adalah untuk memberitahukan event tertentu yang ada di Google. Ini kan cuma contoh doang ya. Atau kalian mau nambah yang lain juga boleh. Bentar, ini tambahkan lagi saya typo. Oke. Nah, ini kita dekorasikan ya, kita kasih warna, kita kasih kotak ini seolah-olah ada informasi penting. Ini kita buat di sini. Oke. Oke.
satu lagi ya, satu lagi. Kita tambahkan apa ya? Ini kita oke. Satu lagi kita buat senjata andalan deh, senjata andalannya Lorem Ipsum. Ini dia. Oke. Lorem Ipsumnya kita letakin di mana ya kira-kira ya? Di sini aja kali ya, nggak masalah. Kalau mau nambah sisanya lagi ya, ini kita bisa edit lagi nih teksnya. Jadi teks ini sendiri sebenarnya bisa kita edit. Editnya gimana ya? Kalau di Photoshop itu kita bisa rasterize. Kita rasterize. Oke, kita buang elemen yang nganggu ini. Di bawahnya juga kita buang elemen yang nganggu ini. Oke. Kita buang ini mungkin sebenarnya boleh kita mau menambahkan atau kita ngedit lain, tapi saya rasa kayaknya cukup nih, kayaknya udah cukup banget. Dan saya juga bingung mau buat apa lagi ini. Kayaknya udah pas banget ya. Ini contoh tipografi dasarnya ya, dan ya emang ada banyak ya perlu kita masukin, tapi karena dasarnya aja kita perlu kita ketahui daripada kita terlalu masuk expertnya, jadi ya nggak masalah kalau misalkan kalian mau lanjut ngupdate desain itu boleh banget. Oops, sorry, ini kayaknya saya sampai sini aja deh. Nah, ini untuk contoh tipografi dasar yang kita buat ya. Ini minimalis, dan karena beberapa contoh juga memang dasarnya seperti ini ya, asal letak, tapi bisa saja itu dibaca dengan mudah kalau penempatannya cukup minimal segini aja. Seperti ini contohnya. Mau buat seperti ini juga bisa nih, escapes, types, typographic special environment. Yang penting kalian menyelipkan informasi penting aja. Kayak ini contohnya Saturday. Nah, Saturday ini sendiri ya, kenapa saya buat S-nya gede ya, karena mungkin S-nya sendiri bukan hanya Saturday doang. Atau mungkin ada makna lain gitu kan, Saturday-nya bisa kayak S-nya itu santuy, sans, atau S-nya itu adalah slow, kayak kalem. Untuk pronouns ya mungkin karena buat membantu para reader biar enak membaca Saturday-nya seperti apa. Terus ada jam ini 14.57, ini menandakan bahwa kejadiannya terjadi di tanggal jam sekian. Terus di bawahnya adalah Saturday is the day where ini bla 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 bla. Ini menandakan pemahaman atau pengertian kecil-kecilan lah, maksud dari Saturday ini apa. Terus di bawah kirinya mungkin informasi lebih lanjut. Emang sebenarnya nggak perlu banget nih untuk join us, tapi kalau kalian mau ya sebenarnya bebas saja. Yang penting informasi apa yang pengen kalian tuangkan ya kan aja. Jadi ya ini untuk tipografi yang sudah kita buat, dan ya memang kelihatan minimal, singkat, jelas, padat ya, sama seperti ini ya di Pong ini. Karena pingpong ini sendiri juga sama ya, tinggal mengubah overlay gradient color-nya doang. Terus penempatan teksnya juga ini sebenarnya kontekstual alias simple banget, tinggal letak doang nih. Yang dimana untuk pingpong ini sendiri menandakan lomba pingpong maksudnya. Terus di kirinya ada are you the contender,
join the blue battle contohnya. Ini juga ada maknanya, berarti poster ini atau tipografi ini menandakan bahwa terjadinya lomba yang akan diadakan di tanggal ini, tanggal itu. Begitupun dengan yang ini yang kita buat saat ini. Ya, sekiranya itu deh untuk tipografi atau materi tipografi yang sudah kita bahas. Walaupun masih banyak, tapi saya sarankan kalian coba-coba lagi ya. Kalian banyak-banyak cari referensi di Google, referensi di Dribbble, Behance, dan lain-lainnya. Atau kalau kalian ketemu grup atau forum yang ada di Telegram, di Facebook, itu kalian bisa join banget. Karena beberapa referensi, beberapa sumber, itu kalian bisa nemu nggak hanya satu tempat, bisa banyak orang maksudnya. Kayak orang ini membuat ini, jadi kamu bisa dapat referensi bahwa orang ini mengembangkan desain seperti ini. Berarti desain yang itu kami bisa jadikan referensi. Seakan-akan, oke, aku mau buat kayak dia, pengen cara lain gitu. Ya, mungkin itu aja sih hint atau tips dari saya ya. Mungkin itu aja dari saya untuk materinya ya. Ini memang banyak dan mudah-mudahan untuk kedepannya nanti bisa diperbagus lagi deh materi tipografi ini, karena ya tahu sendiri tipografi ini dasarnya itu banyak meremehkan tipografi ini, tapi ya kalau perlu kalian ingin mengembangkan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh orang lain, kalian boleh saja. Tetapi kalau ada tujuan atau makna tersendiri, alias kalian punya maknanya tertentu, ya maksudnya seperti aku mau buat ini karena aku pengen ini, itu boleh banget, itu silakan. Yang pasti kalau sudah ada hasilnya, it's okay. Misalkan juga ini desain yang saya buat ini, desain logo yang saya buat ini ya logo ekspor. Ini saya cari beberapa referensi dan sempat ngerjainnya itu di perpus, dan ya di perpus banyak banget referensi kehidupan, referensi warna, teks, dan lain-lain. Jadi ini bisa jadi bahan pembelajaran kalian ya buat ngerjain hal lain atau ngerjain desain atau ngerjain sesuatu, itu bisa banget dapat banyak referensi. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian yang tidak mainstream ataupun mainstream, ya kalian kembangkan aja sesuatu ide, kalian tuangkan. Kalau kalian stres, ya kalian coba tuangkan ide desain itu dari stres. Kalau stres itu ada maknanya sendiri, ya mungkin makna dari desain yang kalian buat bersama stres itu mungkin ada juga maksudnya. Ya mungkin itu aja sih, karena banyak bicara juga ini udah mau habis waktu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab ya. Oke, saya izin mati share screen dulu.